Nama saya Andri Kurniawan Silalahi. NIM PPG saya adalah 2015 023 56705. Asal instansi saya adalah SMK Negeri 1 Mau, Kabupaten Nias. Materi untuk video pembelajaran saya adalah sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Baik, selamat siang semua. Selamat siang semua. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ya, selamat Siang. selamat bertemu kembali ya. Jadi kita masuk ke meeting kita mengenai materi sistem hukum di Indonesia. Di mana ini kelanjutan dari materi kita minggu yang lalu mengenai hak dan kewajiban dalam demokrasi. Baik, sebelum kita lanjutkan pelajaran minggu kita ya, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Di antara kalian siapa yang bisa membawakan doa? Silakan. Coba Orniawati yang bawa doa. Atau Tiana yang bawa doanya. Atau Tiana yang bawa doa, ya. Baik, silakan. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Baik, doa selesai. Ya, doa selesai. Oke. Di materi kita ini adalah materi mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Ya, sebentar Bapak tampilkan materi kita. Baik, ada kelihatan di slide kalian. Ada nampak ya? Ada, Pak. Oke, jelas nampak di situ. Oke, kita masuk ke sistem hukum dan peradilan di Indonesia, ya, peradilan nasional di Indonesia. Jadi sebelum Bapak menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan hukum, apa itu pengertian hukum, coba lihat di sini, ya. Gambar apa ini? Perhatikan. Nah, sudah nampak? Sudah, Pak. Gambar apa ini? Pengadilan negeri, Pak. Ya, pengadilan negeri. Ya, ini adalah gambar pengadilan negeri. Jadi sebelum Bapak jelaskan apa itu sistem hukum di Indonesia, ya, itu adalah Bapak tunjukkan sebuah gambar, itu adalah gambar pengadilan negeri. Jadi pengadilan negeri ini dia merupakan salah satu tempat warga negara untuk mencari keadilan, ya, untuk mencari keadilan. Jadi pengadilan negeri ini merupakan salah satu wujud kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia. Jadi Indonesia itu merupakan negara hukum, ya, negara hukum. Jadi kehidupan di Indonesia itu dia berlandaskan atas hukum. Oke, sebelum kita lanjut ke apa yang dimaksud dengan hukum, nah, di dalam pembelajaran ini, ya, ada kompetensi dasar, ya, kemudian ada indikator pencapaian dan tujuan dari pembelajaran ini. Jadi inilah ketiga indikator yang harus kalian kuasai, ya. Jadi di indikator pencapaian kompetensinya itu kalian mensyukuri
nilai-nilai dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Di tujuan pembelajarannya itu menunjukkan sikap disiplin terhadap aturan, ya. Jadi perlu sikap disiplinmu terhadap aturan atau peraturan, ya. Enggak hanya di lingkungan sekolah saja, di lingkungan masyarakat juga diperlukan sikap disiplin terhadap aturan. Oke, baik, lihat gambar ini. Nah, ada 2 gambar di situ kan. Coba lihat di dalam soal itu, coba perhatikan gambar 1 dan 2. Menurut kamu, gambar apakah yang ada di dalam gambar 1? Kemudian yang kedua, apa yang terjadi di dalam gambar 2? Yang ketiga, sebutkan analisis dan kesimpulan dari gambar tersebut. Kemudian yang 4, dari pengertian tersebut, menurut pendapat kamu, apa yang dimaksud dengan hukum di sini? Baik, silakan. Siapa yang bisa menjawab? Apa maksud dari gambar nomor 1 itu? Silakan. Orniawati atau Erlis, apa maksud di dalam gambar nomor 1 itu, Erlis? Silakan. Halo. Halo, Pak. Iya, dengar suara Bapak. Dengar, Pak. Nah, coba apa maksud menurut kamu gambar apa yang ada di dalam gambar nomor 1 itu? Apa gambar nomor 1 itu? Coba satu orang, silakan. Tentang lampu merah, Pak. Yang ada di gambar 1. Iya, tentang lampu merah. Apa tujuannya diberlakukan lampu merah itu bagi setiap pengendara motor dan pengendara mobil? Supaya tidak tabrakan, Pak. Iya, supaya tidak terjadi kekacauan yang nanti menimbulkan kerugian bagi pengendara motor ataupun mobil, ya. Jadi itulah tujuan diberlakukan adanya lampu merah di jalan raya, ya. Coba nggak ada lampu merah di jalan raya, pastikan sembraut kendaraan itu berjalan. Jadi sesuka hatinya. Kemudian yang kedua itu, apa yang terjadi di dalam gambar nomor 2 itu? Silakan. Apa yang terjadi di dalam gambar nomor 2 itu? Arianto, gambar nomor 2 itu tentang apa? Nah, dulu kayak Melda, gambar nomor 2 itu tentang apa? Silakan. Gambar nomor 2 itu tentang apa? Silakan. Juni, gambar nomor 2 itu tentang apa? Arianto, silakan dijawab. tentang seseorang yang melanggar hukum. Ya, seseorang yang melanggar hukum, ya. Jadi dia ditangkap oleh pihak kepolisian, karena dia itu melakukan kesalahan, ya, melanggar hukum. Dia mencuri sepeda motor, jadi ditangkap oleh polisi, ya. Kemudian nomor 4, ya. Dari pengertian tersebut, menurut pendapat kamu apa yang dimaksud dengan hukum? Ini menurut pendapatmu pribadi, apa pengertian dari hukum itu? Silakan.
Apa pengertian dari hukum Erlis? Erlis, apa pengertian dari hukum Lis? Silakan. Menurut pendapat pribadimu, apa pengertian dari hukum? Atria, apa pengertian dari hukum? Silakan. Arianto, apa yang dimaksud dengan hukum? Menurut pendapatmu pribadi? Silakan. Apa yang dimaksud dengan hukum? Menurut pendapatmu pribadi? Apa, Bang? Apa yang dimaksud dengan hukum menurut pendapatmu? Satu peraturan yang harus dipatuhi. Ya, peraturan yang harus kita patuhi ya. Jadi hukum itu dibuat untuk mengatur kehidupan di dalam masyarakat. Jadi kita harus mentaati hukum tersebut. Ya, suka tidak suka, senang tidak senang, kita harus menaatinya. Jadi ada konsekuensi apabila kita melanggar hukum, ya, konsekuensi yang kita dapat. Jadi hukum ini merupakan salah satu bentuk norma, ya, bentuk norma. Ada berapa norma di dalam kehidupan? Silakan. Ada beberapa norma di dalam kehidupan dalam masyarakat. Ini pelajaran di SMP, kita hanya mengingat kembali. Iya, ada apa? Norma apa saja? Kesopanan, Norma agama, norma kesusilaan, norma hukum, dan norma Ya, satu lagi, norma agama, norma hukum, norma kesopanan, satu lagi. Norma sosial. kesusilaan, Sosial. ya, norma kesusilaan. Jadi ada 4 macam norma di dalam kehidupan manusia, ya. Jadi hukum itu termasuk salah satu dari keempat norma. Jadi yang membedakan keempat norma ini, ya, adalah dalam hal sanksi atau hukuman, ya, sanksi atau hukuman. Di dalam norma hukum ini jelas hukumannya yang kita dapat, ya, jelas hukuman yang kita dapat. Nah, jadi hukumannya itu dia tegas, ya. Nah, jadi kalau kita berbicara mengenai hukum, ya, boleh kalian catat ya ini, berbicara mengenai hukum ini, ada pendapat dari seorang ahli, ya, dari seorang ahli yang mengatakan kalau tidak ada hukum yang mengatur manusia, manusia itu akan menjadi serigala bagi manusia lainnya, ya. Atau bahasa Latinnya itu adalah homo homini lupus, ya. Manusia itu akan menjadi serigala bagi manusia lainnya. Jadi ingat ya, homo homini lupus itu artinya itu manusia akan menjadi serigala bagi manusia lainnya. Oke, coba apa yang ada di dalam pikiranmu kalau kita berbicara mengenai hewan serigala ini? Apa yang ada di dalam pikiranmu kalau kita berbicara mengenai hewan serigala ini? Silakan. Hewan serigala, apa yang ada di dalam benakmu kalau berbicara mengenai hewan serigala? Hal yang buruk, Pak, atau kejahatan. Apa? Menurut saya ya, Pak. Serigala ini? Hal yang buruk atau kejahatan. Hal yang buruk atau kejahatan. Hal yang kejahatan. Buruk, iya, hal yang buruk atau kejahatan. Ada yang lain yang kalau kita berbicara mengenai hewan serigala ini, silakan. Tentang hewan serigala Iya. Silakan. Tentang hewan serigala
Ada pendapat yang lain kalau kita berbicara mengenai hewan serigala ini? Ada, Pak. Ya, apa? Kalau kita berbicara mengenai serigala, hewan serigala ini. Salah satunya adalah galak. Galak, iya, galak dan buas bisa kita buatkan. Jadi serigala itu kan hewan yang galak atau hewan yang buas ya. Jadi serigala ini kan dia suka memangsa, ya, suka memangsa. Jadi begitulah, kalau tidak ada hukum yang dibuat oleh manusia, manusia itu akan bertindak sesuka hatinya. Jadi berlakulah di sini hukum rimba, ya, hukum rimba. Siapa yang kuat, maka dialah yang menang. Jadi itulah tujuan dibuatnya hukum. Jadi ingat, tujuan dibuatnya hukum itu adalah untuk mengatur ketertiban di dalam masyarakat. Jadi ingat kata Thomas Hobbes tadi ya, kalau tidak ada peraturan atau hukum yang mengatur manusia, maka manusia itu akan menjadi serigala bagi manusia lainnya. Jadi hukum itu diterapkan di dalam kehidupan. Gak usah jauh-jauh. Dalam lingkungan sekolah kan ada peraturan sekolah yang harus kau taati kan? Ada peraturan-peraturan sekolah yang harus kau taati kan? Ada konsekuensi, ya, ada konsekuensi yang kau dapat jika kau melanggar peraturan yang ada di dalam sekolah kan? Ada konsekuensinya. Apa salah satu contoh peraturan? Ya, apa salah satu contoh peraturan di dalam sekolah itu? Tidak Contoh boleh salah satu membawa peraturan HP. di dalam sekolah. Ya, tidak boleh membawa Contohnya, HP. Pak. Ada yang lain? Ya, itu merupakan salah satu contoh, tidak boleh membawa handphone. Ada yang lain? Selain dari itu, peraturan yang harus kau taati di dalam sekolah. Ada yang lain? Selain dilarang membawa handphone. Ada, Pak. Apa? Tidak boleh melawan guru. Ya, tidak boleh. Tidak boleh melawan guru. Tidak boleh melawan guru. Ya, jadi melawan guru itu juga merupakan salah satu Melawan bentuk guru. ya, merupakan salah satu bentuk dari pelanggaran norma. Selain dari itu ada yang lain? Selalu datang tepat waktu, Pak. Iya, selalu datang tepat waktu. Jadi itu merupakan salah satu contoh-contoh peraturan yang di dalam sekolah yang harus kau taati. Ya kan? Suka tidak suka, senang tidak senang, maka kau harus menaatinya. Misalnya, ada peraturan dalam sekolah itu tidak boleh terlambat. Ada konsekuensi yang harus kau dapat. Misalnya bila kau terlambat ke sekolah, kan? Jadi ada konsekuensinya yang kau dapat jika terlambat ke sekolah. Jadi ada hukuman nanti yang diberikan oleh guru terhadapmu. Jadi suka tidak suka kau harus menaatinya, senang tidak senang juga kau harus menaatinya. Baik, di sini seperti yang saya jelaskan tadi ya, seperti dari pendapat temanmu tadi mengenai apa itu pengertian hukum ya. Kalau kita secara ringkas kita buat ya, hukum adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat yang dibuat oleh penguasa, pemerintah atau otoritas ya. Jadi hukum itu dibuat secara resmi ya, secara resmi ya, dibuat oleh penguasa, pemerintah atau otoritas. Jadi tujuannya itulah tadi dia ya. Tujuannya itu adalah untuk mengatur kehidupan yang ada di dalam masyarakat. Maka dibuatlah hukum. Jadi kembali tadi kalau tidak ada hukum ya, manusia itu pasti akan bertindak sesuka hatinya. Maka kehidupan manusia itu menjadi tidak aman dan tidak tentram karena tidak ada peraturan yang mengatur manusia itu. Maka dibuatlah hukum ya. Jadi kalau tidak ada hukum itu ingat, kalau tidak ada hukum maka berlakulah di situ nanti hukum rimba ya. Oke, lihat di sini gambar ini. Tahu, pernah melihat gambar ini? Pernah melihat gambar ini? Pernah, Pak. Pernah. Pernah. Ya, pernah. Pernah. Apa maksud dari gambar ini? Apa maksud dari gambar ini? Yang Bapak tunjuk ini. Apa maksudnya? Mana, Pak? Itu
Kenapa? Yang mana? Ya ini yang Bapak tampilkan di slide ini, coba lihat. Ini yang Bapak tunjuk ini. Oh, Ada nampak kan? ada Pak, ada. Nah, apa maksud dari gambar ini ya? Ini merupakan gambar ya dari yang ada di dalam pengadilan ya, di dalam pengadilan. Jadi ingat ini merupakan gambar ya yang ada di dalam pengadilan ya. Jadi pengadilan nanti kita klasifikasikan pengertian dari pengadilan itu. Oke? Jadi banyak sebenarnya itu pendapat dari para ahli tentang apa itu yang dimaksud dengan hukum ya. Jadi nggak hanya terpatok pada pendapat salah satu ahli saja. Nah, ini merupakan salah satu contoh saja ya yang saya buat pengertian hukum dari para ahli. Baik, kemudian kita lanjut. Oke, dari sini ada yang ingin ditanya. Silakan sebelum kita lanjut. Ada yang ingin ditanya. Baik, kalau nggak ada yang ingin ditanya, kita lanjut. Nah, unsur hukum. Perhatikan di situ unsur hukum. Nah, di situ ada nampak kan? Ada Pak. Jadi hukum itu peraturan yang jadi di situ dibuat hukum itu merupakan peraturan mengenai tingkah laku manusia ya, tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Kemudian peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Kemudian peraturan itu dia bersifat memaksa. Kemudian ada sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut ya. Oke. Coba jelas ya tadi kalau kita kaitkan ya hukum mengenai peraturan ya mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat itu jelas seperti yang saya jelaskan tadi ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau tidak ada hukum yang mengatur dalam masyarakat, maka masyarakat itu akan bertindak sesuka hatinya ya. Jadi berlakulah di situ hukum rimba. Hukum rimba itu artinya siapa yang kuat dialah yang menang. Yang kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Siapa? Coba sebutkan salah satu contoh badan resmi yang berwajib yang membuat hukum itu. Siapa? Silakan. Presiden. Selain dari itu, siapa? Presiden. Selain dari presiden. Siapa lagi selain dari presiden? Apa deh? Pemerintah. Cuma adanya Folika. Ya, pemerintah di situ Ada termasuk presiden lah. ada Siapa lagi, lagi? Pak. Kepolisian, Ada, Pak. ya kan? Kepolisian, Ya, Pak. ya. Kepolisian itu bisa, ya. Kepolisian merupakan salah satu lembaga yang bisa juga membuat hukum, ya. Kemudian sanksi terhadap pelanggaran itu adalah tegas, ya. Seperti yang saya jelaskan tadi, ya. Tegas. Jadi tegas itu dia mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, kita harus menaatinya. Jadi ada sebuah konsekuensi nanti ya apabila kita melanggar ya. Kemudian misalnya sanksi itu dapat berupa apa? Contoh kalau kita melanggar hukum itu, sanksinya itu bisa berupa apa? Arianto. Oke, baik ya, maaf ya tadi karena ada terganggu jaringan ya, agak terganggu jaringan tadi tiba-tiba mati. Mungkin teman yang lain pun lagi terganggu jaringannya, hanya 2 orang yang muncul. Oke, kita lanjut ya pelajaran kita di ini tadi ya, sampai sini tadi ya. Ya Pak. Kesimpulan ada nampak slide-nya kan? Halo. Nampak Pak. Hukum. Bayan ada dulu maniku. Oke, unsur Ayo, hukum. Adi. Ada nampak di slide kan? Nampak Pak.
Nampak di slide-nya kan? Nampak. Nampak, Pak. Oke, nampak di slide-nya ya. Sebentar. Sarang Nah, baik ya. Oke, perhatikan ya. Udah nampak kan? Nah, udah nampak di slide-nya kan? Sudah, Pak. Oke, Sudah, jadi sudah. satu unsur hukum, jadi ada 3 unsur hukum. Nah, yang situ ada 3 unsur hukum situ ya. Oke. Baik. Yang pertama itu adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, ya. Pergaulan masyarakat. Kemudian peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan sifat memaksa. Keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas, ya. Jadi ingat, hukum itu dibuat untuk mengatur tingkah laku yang ada di dalam masyarakat, ya. Jadi hukum itu juga dibuat oleh suatu badan-badan resmi yang berwajib. Kemudian hukum itu dia bersifat memaksa, ya. Memaksa di sini artinya dia mengikat semua orang. Kemudian sanksinya di situ adalah tegas, ya. Sanksinya itu dia bisa berupa hukuman badan, ya, atau hukuman penjara, ya. Kemudian kita masuk ke dari hukum, ya. Tugas dari hukum itu ada 3: menjamin kepastian hukum bagi setiap orang dalam masyarakat, kemudian menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan kebenaran. Kemudian yang terakhir itu adalah menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim dalam pergaulan masyarakat, ya. Jadi di sini tugas hukum itu jelas, ya. Tugas hukum itu jelas, ya. Kemudian kita masuk ke oke, perhatikan dulu ya. Gambar di sini, ya. Ada 2 gambar di situ. Ada 2 gambar. Coba analisa dulu dari kedua gambar ini, ya. Coba analisa dari kedua gambar ini. Apa yang terjadi di dalam gambar 1 dan 2 itu? Apa yang terjadi di dalam gambar 1 dan 2 itu, Juni? Silakan, Juni. Apa yang terjadi di dalam gambar 1 dan 2? Atria, apa yang terjadi di dalam gambar 1 dan 2? Silakan. Atria. Silakan, Atria. Ya, Pak. Silakan, apa analisa kamu dari gambar 1 dan 2 itu? Silakan. Kurang jelas, Pak. Kurang jelas gambarnya, nggak nampak gambarnya? Nggak jelas gambarnya? Kurang, Pak. Juni, apa kurang jelas gambarnya? Jelas, Pak. Coba Juni, analisa dulu apa gambar apa yang terjadi dalam gambar 1 dan 2. Coba analisa dulu. Oh, ada yang dibagi jari ya, salah. Enggak bohong, Pak. Kurang tahu juga, Pak. Apa? Kurang tahu. Oke, ya, perhatikan ya, di dalam gambar 1 dan 2 itu ada orang yang diadili di dalam pengadilan, ya. Ada orang yang diadili di dalam pengadilan, ya. Yang membedakan, satu itu dia pengadilan umum, satu lagi itu dia adalah pengadilan militer. Jadi ada perbedaan, ya, pengadilan kita orang umum dengan pengadilan militer, ya. Nah, kemudian kita masuk ke penggolongan hukum, ya. Ke penggolongan hukum. Di sini ada beberapa penggolongan hukum, ya. Penggolongan hukum berdasarkan sumbernya, berdasarkan bentuknya, berdasarkan tempat berlakunya, kemudian berdasarkan isinya, berdasarkan wujudnya, berdasarkan waktu berlakunya, kemudian berdasarkan cara mempertahankannya, dan berdasarkan sifatnya, ya. Ini dia penggolongan hukum. Berdasarkan sumbernya itu, ya, hukum undang-undang, kebiasaan, traktat, dan jurisprudensi. Kemudian berdasarkan bentuknya dia, ya, hukum tertulis dikodifikasikan, tidak dikodifikasikan. Kemudian berdasarkan tempat berlakunya, hukum nasional, hukum internasional, hukum asing, dan hukum gereja.
Berdasarkan isinya ada hukum privat dan hukum publik. Berdasarkan wujudnya ada hukum objektif dan subjektif. Berdasarkan waktu berlakunya ada ius constitutum, ius constituendum. Kemudian berdasarkan cara mempertahankannya ada hukum material dan hukum formal. Kemudian berdasarkan sifatnya itu ada hukum yang memaksa dan hukum yang mengikat. Jadi ini dia adalah penggolongan dari hukum. Oke, baik. Dari akhir pelajaran kita ya, dari akhir pelajaran kita ini dapat kita tarik kesimpulan ya, bahwasanya itu tujuan dibuatnya hukum itu adalah untuk menegakkan kebenaran dan keadilan serta menciptakan suasana yang tertib, tentram, aman dan damai. Ya, itulah ya tujuan kesimpulan dari hukum ini. Jadi ingat ya, hukum itu dia peraturan yang bersifat memaksa, mengikat semua orang. Apabila dilanggar akan dikenakan sanksi atau hukuman. Oke. Dari akhir materi ini ada yang ditanya? Silakan. Kalau ada yang kurang mengerti boleh ditanya. Tidak ada, Pak. Baik ya, Tidak ada, Pak. ini ada tugas ya. Ya baik, ada tugas. Ya ada tugas. Sebelum kita akhiri, ada tugas ya. Jadi tugas ini kamu kerjakan ya. Nanti kamu kumpul melalui WA pribadi saya juga. Nanti tugasnya ini ya, tugasnya ini saya kirim melalui WA grup kita ya. Ah baik, ini tugasnya. Iya, Pak. Kasih gaya. Oke. Ada nampak kan? Ada nampak kan? Minta mau keluar ya. Bagus. Nah, sini ada ya tugasnya itu ya. Perhatikan. Ada pilihan berganda, juga ada esai ya. Ada Ya, pilihan Pak. berganda, juga ada esai tugasnya. Jadi nanti tugasnya ini kamu kerjakan. Dan boleh kamu kirim ya, kamu kirim melalui grup. Kemudian di sini ada juga tugas sebuah gambar ya. Sebuah gambar di sini kamu menganalisis sebuah kasus ya, menganalisis sebuah kasus ya. Ini menurut pendapatmu sendiri ya, menurut pendapatmu sendiri. Kemudian ada juga tugasnya di sini ya, soal esai. Kemudian soal pilihan berganda ya, ada juga. Oke. Jadi nanti tugasnya saya kirim ke WA group ya. WA group. Jadi nanti dikerjakan, dikirim paling lama dikumpul besok jam 8 pagi. Ya, saya tunggu. Saya dikirim tugasnya itu melalui WA pribadi saya. Baik. Oke, sampai di sini pembelajaran kita untuk hari ini ya. Sebelum kita akhiri pembelajaran kita, baiklah kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing ya. Doa dimulai. Oke, selesai ya. Oke, tetap jaga kesehatannya, tetap belajar ya. Walaupun pembelajaran kita laksanakan melalui daring, tapi kamu tetap juga harus belajar ya. Dan jangan lupa tugasnya itu dikerjakan. Oke. Baik, sampai di sini pembelajaran kita. Sampai ketemu lagi. Selamat sore. Baik, boleh kamu tinggalkan Dadah, meeting Pak. ya. Silakan. Ya, dadah. Oke, tetap sehat ya. Jaga kesehatannya. Oke, Ya, Pak. terima kasih ya.